Oke, selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari serabut saraf untuk mengatur serta mengorganisasikan seluruh aktivitas tubuh, seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai tubuh organ tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah otak, sumsum tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Mari pahami lebih lanjut mengenai anatomi, fungsi, serta penyakit yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia melalui ulasan berikut ini. Mengenal sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengorganisasikan seluruh aktivitas tubuh. Antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Anatomi sistem saraf manusia. Utamanya, sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, dan serta daya ingat atau memori manusia. Sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan untuk mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lain dan juga sebaliknya. Neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah atau saraf perifer adalah bagian dari sistem manusia yang terdiri dari saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik, sistem saraf bertugas untuk menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otak menuju sistem saraf pusat membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari, dan sistem saraf otonom, sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres atau fling of fight, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan refleks atau rest and digest. Selain itu juga berdasarkan asal perkembangan sistemnya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial ini yaitu 12 pasang yang berasal dari otak untuk menghubungkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang
dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak beserta berbagai pengatur gerak refleks. Dan fungsi sistem saraf manusia. Fungsi utama sistem saraf adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Dengan kata lain, sistem saraf manusia berperan sebagai pusat kendali tubuh untuk menerima dan menerjemahkan informasi dari seluruh bagian tubuh dan mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh untuk merespon rangsangan. Ada pun sejumlah fungsi dan organ yang memerlukan peran dari fungsi saraf sebagai berikut. Fungsi kognitif untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Fungsi motorik untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Sensoris panca indera seperti melihat, menyentuh, mendengar dan merasakan. Fungsi sistem korevaskular dan pernapasan seperti detak jantung dan laju pernapasan. Respon terhadap ancaman, stres dan rasa nyeri. Menjalankan fungsi pencernaan, mengaruhi produksi hormon pada sistem endokrin. Memengaruhi proses neobiologis tubuh seperti tidur, proses menyembuhkan dan penuaan. Mengaruhi proses produksi tubuh seperti pubertas dan macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia. Terdapat jumlah penyakit yang memengaruhi fungsi sistem saraf manusia. Di antaranya adalah penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, epilepsi, Bell's palsy, meningitis, encephalitis, hingga tumor otak. Berikut penjelasan lengkapnya. Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah salah satu gangguan sistem saraf yang terjadi karena sel-sel dalam substantia ngira tidak mampu menghasilkan hormon dopamin yang cukup. Hormon dopamin merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan koordinasi tubuh. Adapun sejumlah gejala umum dari penyakit Parkinson sebagai berikut. Tremor. Tremor yaitu gerakan bergetar tidak terkendali dan tidak dapat yang dapat muncul di tangan, kaki, wajah, dagu atau perut dan berbagai tubuh yang lain. Sendi terasa kaku saat bergerak atau rigiditas dan gerakan tubuh yang melambat atau braknesia. Dan penyakit berikutnya itu penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu merupakan penyakit neodegeneratif atau proses penuaan di otak yang dapat memenuhi kemampuan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat hingga perubahan perilaku. Kondisi ini kerap dialami oleh lansia di atas 60 tahun. Epilepsi. Epilepsi adalah gangguan yang terjadi karena terdapat letusan aktivitas listrik di otak berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kejang berulang tanpa penyebab yang jelas. Belum diketahui secara pasti apa penyebab seorang mengalami epilepsi, namun terdapat dugaan bahwa kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor seperti pengaruh genetik, gangguan perkembangan atau autisme atau neuropsikosis. Kondisi medis yang menyebabkan kerusakan pada otak atau stroke, meningitis atau tumor otak serta cedera kepala. Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi merupakan kelemahan atau lumpuhnya saraf mengontrol otot wajah pada saraf satu sisi wajah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh paparan udara dingin dan infeksi virus tertentu seperti herpes, influenza, gondong, dan lain-lainnya. Encephalitis, radang otak atau
Ensefalitis adalah kondisi medis merupa peradangan pada otak akibat infeksi bakteri, virus atau jamur. Ensefalitis ringan biasanya akan menimbulkan gejala yang menyerupai flu seperti demam, nyeri kepala, dan mual dan muntah, serta menyeri otot dan sendi. Namun pada kasus yang lebih parah, esenfalitis dapat menimbulkan gejala seperti demam tinggi, nyeri kepala hebat, terus menerus, kejang, linglung, gerakan motorik menjadi lebih lambat, gangguan pada indera pengecap hingga penurunan kesadaran. Multiple atau sklerosis ini adalah gangguan neurologis yang diduga disebabkan oleh penyakit autonom yang memengaruhi sistem saraf pusat seperti otak, sumsum tulang belakang, karena sistem tubuh secara keliru menyerang atau menyelin selalu pemukus saraf. Di sistem saraf pusat, kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami gangguan gerak, melihat, seperti rasa pada tungkai, kesulitan berjalan, tremor, pandangan menjadi kabur, nyeri saat menggerakkan mata, dan lain-lainnya. Tumor otak. Tumor otak adalah kondisi medis yang terjadi karena adanya pertumbuhan jaringan abnormal di otak. Tumor otak dapat disebabkan oleh mutasi genetik di dalam otak. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari mutasi genetik tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami tumor otak, yaitu lewat keluarga, pertambahan usia, zat atau partikel racun. Ya, secara paparan radiasi. Itu dia ulasan mengenai anatomi, fungsi serta macam-macam penyakit pada sistem saraf manusia. Jika ada memiliki keliruan atau terkait dengan fungsi sistem saraf, segera jawab pertemuan dengan dokter Siloam hospital terdekat menggunakan filter cari dokter. Dengan begitu, Anda dapat memperoleh diagnosis dan tindakan medis yang tepat dan dokter spesialis yang berpengalaman, atau untuk mengakses berbagai layanan kesehatan secara mudah dan praktis menggunakan aplikasi MySloam yang dapat diunduh secara gratis melalui aplikasi MySloam. Anda dapat melakukan pemesanan paket legal, check up, cek screening kesehatan, hingga konsultasi langsung dengan dokter secara virtual. Baik, itulah berbagai informasi dari sistem saraf manusia dan gejala-gejala penyakit dan penyebab. Ya, banyak kekurangan yang saya jelaskan, mohon maaf dan selamat sore.